Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Majelis Hakim yang saya hormati, izinkan saya pertama-tama bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatan menyampaikan pledoi ini dalam kondisi yang lebih kuat. Saya berterima kasih kepada Majelis Hakim yang telah berkenan memberikan saya kesempatan untuk menjalani perawatan medis di rumah setelah menjalani operasi saya yang kelima. Setelah hampir 9 bulan penjara, sulit menemukan kata-kata untuk menjelaskan kebahagiaan saya saat dapat berkumpul kembali dengan keempat anak saya dalam masa pemulihan ini. Senyuman mereka tidak hanya memulihkan kesehatan fisik saya, tapi juga memulihkan luka batin saya. Berkat kebaikan majelis, saya merasa dimanusiakan kembali. Saya juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada istri saya, yang setiap hari berdiri di samping saya. Banyak orang tidak menyadari bahwa bencana ini yang saya hadapi, istri saya lah yang harus memikul beban terbesar, bahwa keempat anak saya masih bisa bahagia meskipun kehilangan ayahnya adalah berkat ketangguhan istri saya. Terima kasih Franka untuk segala-galanya. Terima kasih juga untuk Bapak dan Ibu saya dan seluruh keluarga saya yang masih setia duduk di bangku ruang sidang tanpa mengenal letih. Kepada para dokter dan tim medis yang telah merawat saya selama masa tahanan dan masa pemulihan ini. Kepada para ojol yang senantiasa merangkul saya dan mewarnai ruang sidang. Kepada seluruh guru dan dosen yang senantiasa menyuarakan kebenaran, dan kepada para mahasiswa dan alumni Kampus Merdeka yang senantiasa menyemangati saya. Terima kasih juga untuk tim penasehat hukum yang pagi, siang, malam tidak kenal letih. Dan saya juga ingin menyampaikan apresiasi khusus kepada para guru-guru besar di universitas kita, kepada tokoh-tokoh hukum dan anti korupsi yang telah turut prihatin dan bersuara untuk keadilan. Izinkan saya juga menyampaikan penghormatan saya kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, Bapak Joko Widodo, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, dan Ibu Megawati Soekarno Putri, para Presiden Republik Indonesia yang bersama kita hari ini. Berkat warisan demokrasi yang mereka perjuangkan, pada hari ini saya dapat berdiri di hadapan yang mulia Majelis Hakim untuk menyampaikan pembelaan saya sebagai warga negara. Sebuah hak yang merupakan salah satu pilar paling berharga dari Republik yang kita cintai bersama. Dan tentunya saya ingin berterima kasih dari lubuk hati terdalam kepada segenap masyarakat Indonesia yang telah mengikuti sidang ini, yang membantu membuka kebenaran dengan caranya masing-masing. Oleh karena seluruh dukungan dan doa ini, pada hari ini saya tidak berdiri sendiri. Yang mulia, saya dan istri saya memutuskan untuk terbuka dan jujur mengenai situasi saya kepada ketiga putri kami, umur 6, 7, dan 8. Walaupun sulit bagi anak kecil mengerti konsep seperti pengadilan dan penjara, saya ingin membuka mata mereka terhadap apa yang dilalui ayahnya.
Sehingga saat mereka besar, mereka bisa mengerti bahwa pengabdian kadang butuh pengorbanan. Di awal masa tahanan, dunia terasa seperti sudah berakhir. Saya sendirian dalam kurungan isolasi, seolah dibuang begitu saja. Kadangkala saya terbangun di tengah malam di rumah tahanan, dan untuk sekejap saya mengira bahwa ini hanya mimpi buruk. Dan sebentar lagi akan dibangunkan istri saya. Tapi yang saya lihat justru jeruji besi. Tetapi yang mulia, melalui pengalaman yang pahit ini, saya mendapatkan banyak sekali pembelajaran. Saat kebebasan dirampas, tidak ada tempat lain bertualang kecuali ke dalam diri kita sendiri. Saya belajar untuk bersabar, suatu hal yang sulit untuk saya. Saya belajar untuk memasrahkan diri kepada Allah di saat-saat yang tergelap. Dan dengan jalannya waktu, perlahan-lahan, saya belajar untuk mengheningkan pikiran saya. Bagi yang belum mengalami penjara, penyiksaan terbesar bukanlah dirampasnya kebebasan, tetapi ketidakpastian yang menghantui pikiran kita dari pagi sampai malam. Bagaimana keluarga saya? Apa yang akan terjadi besok? Apakah dunia mengetahui apa yang sebenarnya terjadi? Penjara di dalam kepala kita jauh lebih menyakiti dari jeruji besi yang mengunci kita. Tetapi di dalam kegelapan itulah saya menemukan cahaya baru. Cahaya baru di dalam diri saya. Penjara melatih saya untuk dapat beriman dalam ketidakpastian. Karena itu, saya dapat berdiri pada hari ini tanpa rasa takut. Siap menghadapi apapun yang Allah akan berikan kepada saya. Hati nurani saya bersih karena kebenaran ada di sisi saya. Yang mulia Majelis Hakim, sejujurnya saya sampai saat ini masih mencoba mencerna apa yang sebenarnya terjadi dalam kasus saya. Seumur hidup saya mengira saya mengerti hukum. Paling tidak apa yang benar dan apa yang salah. Saya sudah memimpin perusahaan, memimpin kementerian, mengambil keputusan-keputusan besar tanpa pernah mengorbankan integritas saya. Tapi dalam pengalaman ini, saya menemukan perbedaan yang begitu besar antara apa yang saya pikir benar dan apa yang saya alami dalam proses hukum kita. Saat ini, semua fakta persidangan sudah keluar dan masyarakat telah menonton alur persidangan. Para ahli dan saksi fakta sudah menyebutkan tidak ada unsur kerugian negara. Tidak ada unsur perlawanan hukum. Tidak ada unsur memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain maupun korporasi, dan tidak ada mens rea atau niat jahat. Saya belajar, apabila satu saja dari unsur ini tidak terbukti, maka terdakwa wajib bebas secara hukum. Dengan segala hormat, dalam kasus ini tidak ada satu pun dari unsur ini yang terbukti. Saya berharap Majelis Hakim dapat melihat bahwa ini bukan kasus di mana ada kesalahan administratif. Kesalahan administratif yang tidak saya sadari. Tidak ada kerugian yang disebabkan oleh kelalaian. Kasus ini mengejutkan banyak pihak, termasuk saya, karena adalah murni kekeliruan investigasi.
Majelis Hakim yang terhormat, kebijakan kementerian untuk memilih Chrome OS yang gratis secara mutlak telah menghemat pengeluaran negara Indonesia setidak-tidaknya 3,9 triliun rupiah. Angka yang jauh di atas dugaan kerugian negara. Saat tim mempresentasikan rekomendasi mereka kepada saya, diestimasikan biaya paket sekolah kalau semua laptopnya Windows itu 148 juta per sekolah.